Bismillahirrahmanirrahim. Menikah ternyata istrinya itu sudah hamil 2 bulan. Ya dari hasil perzinahan itu, Sat. Nah setelah lahir ternyata anaknya perempuan. Nah itu kan setelah mengaji akhirnya kan kita tahu ternyata nanti ada efek-efek ke depan itu. Nah itu bagaimana, Sat? Apakah pernikahannya itu sah? Apakah anak itu juga sah sesuai syar'i dan perwaliannya juga, Sat? Itu bagaimana, Sat? Baik, Pak Anto, itu saja pertanyaannya. Baik. Baik, terima Ya kasih. baik, Sat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sempat putus-putus. Mudah-mudahan Ana nggak salah tangkap. Yang Ana simpulkan dari pertanyaan tadi, ada seorang laki-laki perempuan pacaran terus zina. Terus kemudian ya ada tanda-tanda kalau hamil. Karena kalau 2 bulan itu kan belum kelihatan, belum jelas gitu loh. Ada tanda-tanda kalau hamil, tanda-tanda ya dari tes urin, kemudian dari pemeriksaan USG, pemeriksaan bidan dan macam-macam itu sudah terlambat 2 bulan, sering rujak gitu ya, dan macam-macamnya itu diklaim bahwasanya sudah positif 2 bulan. Kemudian dilangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan tadi. Dilangsungkan pernikahan, lah ternyata qadarullah lahir anak perempuan. Bagaimana sekarang status anak perempuan tersebut? Ya akhi, pertama, di mana ada dosa, di situ mesti ada masalah. Yani karena memang dosa itu punya efeknya besar sekali dalam kehidupan. Tapi alhamdulillah, yani laki-laki suami istri tadi dikasih oleh Allah rahmat yang agung untuk ngerti taubat, ngerti ngaji, sehingga ngerti ternyata hal-hal itu efek ke belakangnya itu besar. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah bahwasanya tidak terlanjur, tidak terseret terus dalam kubangan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, klaim jenengan bahwasanya hamil 2 bulan. Itu namanya hamil bil qarain dalam istilah fikihnya. Hamil yang masih tanda-tanda prediksi, gak pasti kalau sudah hamil. Kan berarti masih tes urin, masih ini, mari itu. Ini masih semacam itu. Dan itu dalam fikih belum dihukumi hamil. Jadi dalam dihukumi hamil. Karena dihukumi hamil itu adalah al-hamlul bayyin. Hamil yang sudah jelas-jelas itu hamil. Maksudnya petengnya gede, perutnya itu sudah melentung, ini gede, semacam itu. Kemudian sudah ada gerak-gerak dalam itu dan sudah nyata-nyata kalau itu nyata-nyata kalau memang itu adalah sebuah kehamilan. Itu yang baru ada efek, ini hukum. Tapi kalau yang sebelum itu maka tidak ada ini efek hukum. Maka pertama Anda katakan pernikahannya sah karena yang nikah adalah antara laki-laki dan perempuan yang berzina tersebut. Maka pernikahannya sah. Itu yang dulu pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yakni awaluha sifah wa akhiruha nikah. Diawali dengan zina, diujungi dengan pernikahan. Awalnya zina, akhirnya itu adalah pernikahan. Adapun anaknya, karena tatkala nikah itu belum ada kepastian kalau itu adalah hamil, belum nyata gitu kan itu adalah hamil, maka yang dilihat adalah apakah bayi itu lahir pasca 6 bulan pernikahan atau sebelum 6 bulan pernikahan. Kalau bayi itu lahir pasca 6 bulan pernikahan, dan itu yang nampak, mestinya 6 bulan pernikahan setelahnya baru lahir. Pasca 6 bulan pernikahan, maka bayi itu bayi syar'i. Bayi itu, anak perempuan tadi itu anak syar'i, dinasabkan kepada bapaknya dan tidak ada masalah sama sekali dari perhitungan anak zina. Adapun kalau bayi itu lahir sebelum 6 bulan hijriyah dari sejak tanggal pernikahan, maka anak itu adalah anak zina. Lah, kalau dihukumi anak itu adalah anak syar'i, selesai masalah.
berarti memang anak ini punya bapak, punya ibu. Yang sulit, yang berat adalah kalau dihukumi anak ini adalah anak zina. Kalau kau dihukumi sebagai anak zina, konsekuensi ke belakangnya panjang banget. Jadi konsekuensi ke belakangnya amat sangat panjang banget. Maknanya, pertama, dia nggak punya bapak. Karena nggak punya bapak, otomatis tidak ada wali. Nanti kalau nikah, wajib wali hakim. Wajib wali hakim. Yang kedua, tidak ada hubungan waris antara anak wanita ini dengan bapaknya, bapak biologisnya. Karena waris itu hubungan syar'i dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan medis. Ya, tidak mempunyai hubungan syar'i, hanya hubungan biologis. Yang ketiga, semua saudara-saudara dan saudarinya itu bukan saudara kandung, tapi saudara atau saudari seibu. Karena jadi anak itu nggak punya bapak secara syar'i. Itu kalau kita hubungi, jadi hukumi kalau itu sebagai anak zina. Tapi insya Allah mudah-mudahan prediksi saya nggak salah, karena masih 2 bulan dan lahir normal itu adalah 9 bulan, maka berarti insya Allah subhanahu wa ta'ala pasca pernikahan itu masih di atas 6 bulan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau hamilnya belum tegas ya. Kalau hamilnya belum jelas, kita bahas kalau hamilnya belum jelas. Tapi kalau hamilnya itu wis tegas, wis jelas, meskipun belum sampai 4 bulan, wis besar, sudah kerak-kerak gitu. Dalam bahasa fikihnya itu sudah al-hamal al-bayyin, hamil yang nyata-nyata hamil, bukan sekedar tes urin, bukan sekedar ini, bukan sekedar itu. Sudah hamil, benar-benar nyata-nyata hamil, kemudian nikahnya sah. Tapi anak itu mau lahir pasca 6 bulan, mau lahir sebelum 6 bulan, anak itu anak zina. Karena dipastikan tatkala nikah sudah ada bibit anak dalam rahim. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami pemetaan masalah, pembagian antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Wallahu a'lam.